Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda semuanya, jumpa lagi dalam pembelajaran Informatika dan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Adapun topik pembahasan kita kali ini ada 3. Yang pertama adalah mengenal kecepatan akses internet. Yang kedua, ISP atau Internet Service Provider. Yang ketiga adalah menghubungkan komputer ke jaringan internet. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai materi tersebut, kita review dulu video pembelajaran yang telah Ibu bagikan sebelumnya, yaitu mengenai jenis-jenis jaringan komputer. Nah, jenis jaringan komputer ada beberapa, diantaranya adalah jenis jaringan berdasarkan luas jangkauannya. Diantaranya adalah jaringan LAN atau Local Area Network, kemudian MAN, Metropolitan Area Network, kemudian WAN, Wide Area Network, kemudian ada lagi yang namanya Internet dan Intranet. Oke, untuk pembelajaran hari ini, pembahasan kali ini kita akan fokus kepada kecepatan akses internet dan bagaimana caranya menghubungkan komputer ke dalam jaringan internet. Baik, Ananda, kita langsung ke pembahasan pertama, yaitu kecepatan akses internet. Ibu yakin pasti kamu sudah sering mendengar istilah kecepatan akses internet. Apakah yang dimaksud dengan kecepatan akses internet? Nah, kecepatan akses internet adalah kecepatan transfer data pada saat melakukan akses melalui jalur internet, atau berapa banyak bit data yang dilewatkan antara satu komputer ke komputer yang lain melalui jalur internet. Kecepatan akses data ini ada 2 jenis. Yang pertama dikenal dengan istilah downstream, sedangkan yang kedua istilah upstream. Nah, apa perbedaan antara keduanya? Kalau downstream adalah kecepatan transfer data pada saat kita melakukan pencarian di internet, atau kecepatan transfer data pada saat kita mengambil file-file yang ada di internet. Misalnya, kita melakukan pencarian melalui aplikasi search engine, misalnya Mozilla, kemudian ada yang namanya Google Chrome atau Opera. Nah, kecepatan pada saat kita mengambil data atau melakukan pelacakan dari search engine tersebut disebut dengan downstream. Sedangkan yang satu lagi adalah upstream. Upstream adalah kecepatan transfer data pada saat kita melakukan penyimpanan data ke jaringan internet. Misalnya, saat kita menyimpan data atau mengupload file melalui YouTube atau aplikasi sosial media, nah, kecepatan transfer data itu disebut dengan istilah upstream. Nah, sedangkan satuan untuk kecepatan data, kecepatan akses data dikenal dengan BPS atau bit per second. Artinya, berapa banyak bit data yang dilewatkan dalam waktu 1 second atau waktu 1 detik. Karena kecepatan transfer data diukur dengan satuan bit per second, maka satuan terkecil dari data ini adalah bit. Bit merupakan singkatan dari binary digit. Dengan demikian, satu karakter huruf atau angka, misalnya huruf A atau angka 7 dan simbol sama dengan atau dan, itu diwakili oleh 8 bit. Selain bit dan byte, ukuran besar data juga dikenal dengan terabyte, kemudian gigabyte, megabyte, dan kilobyte. Sedangkan kecepatan akses data juga ada yang namanya Gbps atau gigabits per second, kemudian Mbps, megabit per second, dan Kbps atau kilobit per second. Nah, bagaimana hubungan antara istilah-istilah tersebut? Mari saksikan penjelasan berikut. Nah, kita lanjut ke hubungan antara istilah-istilah atau pernyataan dalam satuan besar data. 1 byte atau dikenal dengan B, simbolnya adalah B, itu sama dengan 8 bit.
Kemudian satu tingkat di atasnya adalah 1 kilobyte atau 1 KB sama dengan 1024 byte. Kemudian 1 megabyte atau 1 MB sama dengan 1024 kilobyte. 1 gigabyte atau 1 GB sama dengan 1024 megabyte. Satu terabyte atau 1 TB sama dengan 1024 gigabyte. Kemudian 1 petabyte atau 1 PB sama dengan 1024 terabyte. Nah, jadi tingkatannya adalah 1024. Kalau biasanya kita mengenal satu tingkat dari kilo ke urutan di bawah atau di atasnya biasanya adalah 1000 atau ribuan. Kalau untuk satuan besar data agak sedikit berbeda, yaitu 1024. Nah, jadi itu dia mengenai satuan ukuran besar data atau satuan dari kecepatan akses internet, di mana satuan ukuran data terkecil adalah bit, sedangkan satuan terkecil dari kecepatan akses data adalah BPS atau bit per second. Selanjutnya, kita akan membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatan akses internet. Sebelum kita lanjut kepada bagian tersebut, coba Ananda perhatikan tayangan dari layar yang telah ada pada HP atau laptop kamu masing-masing. Pada gambar tersebut bisa kita lihat tentang gambar kendaraan yang berada pada jalanan dengan dua kondisi yang berbeda. Kalau misalnya kita ibaratkan kendaraan tersebut adalah data, sementara jalanan adalah tempat lewatnya data, maka mana yang lebih cepat data melalui jalanan pada kondisi pertama atau kondisi kedua? Ya, tentu saja jawabannya adalah kondisi yang kedua. Alasannya karena pada gambar yang kedua, jalur data atau jalanan tempat data tersebut lewat lebih luas dibanding dengan gambar yang pertama. Jadi lebar jalur data ini dikenal dengan istilah bandwidth, di mana bandwidth merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kecepatan akses internet. Semakin besar bandwidth, tentu saja semakin cepat data atau cepat akses internet. Sementara semakin kecil bandwidth, tentu saja kecepatan akses data semakin rendah atau semakin kecil. Kemudian faktor yang mempengaruhi kecepatan akses internet yang kedua adalah media transmisi. Media transmisi merupakan media penghubung antara komputer ke jalur internet atau perangkat kita ke internet. Di antara media transmisi yang kita ketahui diantaranya adalah kabel, kemudian ada lagi media transmisinya melalui gelombang elektromagnetik atau Wi-Fi, kemudian ada lagi media transmisi yaitu fiber optik atau serat optik. Nah, di antara media transmisi tersebut memiliki kecepatan akses yang berbeda dan memiliki keunggulan dibanding dengan yang lainnya. Kalau sampai saat ini, media transmisi dengan menggunakan fiber optik akan jauh lebih tinggi atau lebih maksimal dibandingkan dengan menggunakan kabel. Kemudian faktor yang ketiga adalah unit komputer. Nah, komputer ini memiliki komponen di dalamnya, diantaranya adalah RAM, kemudian ada yang namanya prosesor, hard disk, yang berperan dalam proses kerja komputer tersebut. Bisa salah satu dari komponen tersebut memiliki kecepatan rendah, tentu saja kecepatan akses internet juga ikut rendah. Itu dia unit komputer. Kemudian yang ketiga adalah banyaknya user. Banyaknya user atau banyaknya pengguna dalam memakai akses internet akan mempengaruhi kecepatan akses internet. Faktor yang mempengaruhi selanjutnya adalah jaringan komunikasi yang digunakan. Dalam mengakses internet, terdapat beberapa layanan yang tersedia, diantaranya adalah satelit, GPRS, CDMA, atau melalui line telepon. Masing-masing layanan tersebut
menawarkan kecepatan yang berbeda-beda. Nah, di antara beberapa kecepatan akses internet yang kita ketahui perkembangannya sampai saat ini, yang paling terendah adalah menggunakan line telepon. Makanya jalur internet menggunakan line telepon sudah jarang digunakan sampai saat ini. Dengan semakin meningkatnya aktivitas manusia dalam menggunakan internet, apalagi dengan bertambahnya teknologi Internet of Things atau IoT, maka kecepatan transfer data dengan menggunakan teknologi 4G itu dinilai lambat. Makanya dunia sekarang sedang menunggu kehadiran teknologi 5G yang kabarnya memiliki kecepatan sampai 10 Gbps. Pembahasan selanjutnya adalah ISP atau Internet Service Provider. ISP adalah perusahaan penyedia layanan internet. Sebagai contoh, Telkomsel, Indosat, dan lain-lain. Ketika kita atau komputer kita ingin dihubungkan ke jalur internet, tentu saja kita meminta layanan kepada perusahaan penyedia layanan tersebut. Terserah kita memilih yang mana. Tentu saja kita memiliki kriteria dalam pemilihan ISP. Di antaranya adalah kecepatan transfer data. Tentu saja kita memilih ISP yang memberikan kecepatan transfer data lebih tinggi dibanding dengan yang lainnya. Kemudian dari segi biaya, berbagai macam ISP akan memiliki kriteria pembayaran yang berbeda-beda dalam menggunakan layanannya. Ada yang namanya istilahnya pasca bayar atau prabayar. Nah, itu tergantung kepada keinginan kita pilih yang mana. Tentu saja kalau kita sebagai pelanggan, kita memilih penggunaan akses internet yang bagus tetapi dengan biaya yang seminim mungkin. Kemudian, kriteria dalam pemilihan ISP yang ketiga adalah luas jangkauan. Kita perlu mempertimbangkan luas jangkauan dari akses layanan yang diberikan oleh ISP tersebut. Apakah luas jangkauannya sampai ke daerah kita atau tidak? Tentu saja kita memilih perusahaan yang memberikan layanan yang sampai layanannya ke daerah kita berada. Kemudian teknologi yang digunakan. Ada berbagai macam teknologi yang digunakan dalam akses internet ini. Misalnya ada teknologi 3G, 4G, bahkan mungkin ada yang sampai 5G. Nah, itu dia beberapa kriteria dalam memilih ISP atau Internet Service Provider. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga, yaitu bagaimana caranya menghubungkan komputer ke jaringan internet. Dan ini mungkin juga sudah tidak asing lagi bagi kita. Sebenarnya ada banyak cara untuk dapat menghubungkan komputer ke internet. Cuman pada pembahasan kali ini kita akan membahas 3 cara. Di antaranya yang pertama adalah menghubungkan komputer ke internet melalui jaringan LAN. Yang kedua dengan menggunakan ponsel. Dan yang ketiga menggunakan satelit. Mari kita lihat satu demi satu. Cara yang pertama adalah menggunakan jaringan LAN atau Local Area Network. Mengakses internet melalui jaringan lokal berarti menghubungkan komputer kita ke server pada jaringan lokal tersebut, sementara servernya terhubung ke internet. Dan ini bisa kita contohkan seperti komputer yang ada di labor sekolah atau di kantor dan perusahaan tertentu, di mana dalam ruangan tersebut akan dibentuk sebuah jaringan LAN. Jaringan LAN bisa dibangun dengan menggunakan jaringan kabel atau nirkabel atau gabungan dari kedua-duanya. Nah, untuk bisa mengakses jaringan lokal atau jaringan LAN, syarat utamanya adalah server terhubung kepada ISP atau penyedia layanan internet. Kemudian kelemahan dari jaringan lokal ini, dia hanya bisa mengakses dalam jarak 100 meter saja. Kemudian yang kedua, menggunakan ponsel. Misalnya komputer kita ingin mengakses internet, sementara jaringannya tidak ada. Nah, HP atau ponsel dengan menggunakan hotspot akan bisa memberikan berbagai layanan
kepada komputer yang ada di sekitarnya atau HP yang ada di sekitarnya dengan cara mengaktifkan hotspot dan memposisikan ponsel sebagai modemnya, sehingga komputer kita walaupun tanpa menggunakan jaringan LAN atau kabel tetap bisa mengakses internet dengan memanfaatkan hotspot atau ponsel sebagai modemnya. Cara menghubungkan komputer ke internet yang ketiga adalah dengan satelit. Di daerah pedalaman, mungkin tidak terdapat layanan ISP atau layanan lainnya untuk bisa terkoneksi ke jaringan internet. Nah, solusi yang paling tepat bagi daerah yang terpencil dan jauh dari layanan internet adalah dengan menggunakan satelit. Satelit digunakan untuk mengirimkan dan menerima pesan melalui angkasa dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Kekurangan dari satelit ini adalah adanya keterlambatan atau delay pada saat mengirim dan menerima data. Kemudian yang lainnya, dengan menggunakan fasilitas internet melalui satelit, tentu biayanya akan lebih mahal dibanding dengan yang lainnya. Nah, itu dia beberapa contoh layanan atau bagaimana cara mengkoneksikan, menghubungkan komputer melalui jaringan internet. Masih banyak cara-cara lainnya. Silahkan Ananda pelajari lebih lanjut. Mungkin itu pembahasan kita pada hari ini. Ini yaitu yang pertama, kecepatan akses internet. Yang kedua adalah ISP, Internet Service Provider, yang dikenal dengan penyedia layanan internet. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara menghubungkan komputer ke internet. Nah, semoga Ananda semuanya memahami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Sekian dari Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.